Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Belajar Apa Saja channel in here. This channel is specific one to discuss about English topic or English lesson. Channel ini adalah khusus untuk mengkaji belajar bahasa Inggris ya. Terima kasih Anda sudah bergabung, sudah menjadi bagian dari channel ini. Dan yang baru bergabung, selamat bergabung. Silakan klik tombol subscribe, like, dan share jika channel ini bermanfaat buat Anda. Baik, hari ini kita akan coba bahas tentang giving advices or suggestion. Artinya apa ya kira-kira giving advice suggestion itu? Artinya adalah memberikan nasihat atau saran. Sebenarnya cara memberikan nasihat maupun saran itu kata kuncinya itu ada pada kata harus, gitu kan? Seharusnya, sebaiknya, gitu kan? Dan lain-lain, mungkin ada juga. Misalkan saja dalam bahasa Indonesia kita akan memberikan saran pada orang lain seperti ini misalnya. Seharusnya Anda tidur jangan terlalu malam agar Anda sehat. Nah seperti itu contoh saran gitu kan. Atau misalkan sebaiknya Anda menghafal jika Anda ingin mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah itu juga sebuah saran. Jadi kata kuncinya ada pada kata seharusnya, sebaiknya kalau sarannya. Oke? Dalam bahasa Inggris bagaimana? Dalam bahasa Inggris itu kita mengenal dengan adanya modal verb yaitu should. Should itu artinya adalah seharusnya atau sebaiknya. Nah, bagaimana cara penerapannya? Kita simak video berikut ini, yaitu video tentang conversation ya, tentang percakapan seseorang memberikan saran pada orang lain. Selamat menyaksikan, have a nice watching. Excuse me. Can you tell me how many days will it take to heal? Don't worry. It needs some days to make you better. So, what should I do? Doctor, you just need a few days to rest. You should not do heavy work. You should take a medicine regularly. All right. Thanks. You're welcome. Have a nice day. Baik, barusan kita sudah sama-sama menonton ya. We have watched the perform of two persons in talking in this video. It is about Judy as a patient and Nadine as a doctor. Ini tentang Judy sebagai seorang pasien dan Nadine sebagai seorang dokter ya. Kita tampilkan dulu skripnya. Nah ini dia skripnya. Oke, kita bahas. Kita terjemahkan dulu skripnya biar mengenal apa isinya gitu kan. Dan bagaimana cara menggunakan should ada di sini. Kita bahas ya. Judy mengatakan, "Excuse me, can you tell me how many days will it take to heal?" Permisi, dapatkah Anda mengatakan pada saya berapa hari yang dibutuhkan untuk sembuh? Kira-kira seperti itu artinya ya. Dan Nadine sebagai seorang dokter menjawab, "Don't worry, it needs some days to make you better." Jangan khawatir, hanya butuh beberapa hari saja untuk menjadi Anda lebih baik atau untuk sembuh mungkin di sini artinya. Judy mengatakan, "So, what should I do, doctor?" Judy meminta saran nih. Jadi apa yang seharusnya saya lakukan, dokter? Gitu kan? Nadine respon ya. "You just need a few days to rest." Anda hanya memerlukan beberapa hari untuk istirahat. "You should not do heavy work." Anda tidak disarankan atau tidak seharusnya melakukan pekerjaan yang berat. "You should take a medicine regularly." Anda seharusnya minum obat secara teratur. Judy mengatakan, "Alright, thanks." Baiklah, terima kasih. Nadine merespon, "You are welcome, have a nice day." Terima kasih kembali, nikmatilah hari yang indah. Nah, seperti itu ya. Kira-kiranya ini arti dari skrip dialognya. Kita lihat, kita bahas dialog yang ada pada skrip ini. Di sini ada kata should ya. Anda pasti sudah menemukan kata should. Judy ketika ingin meminta saran, dia akan mengatakan, "So, what should I do, doctor?" Jadi apa yang seharusnya saya lakukan? Nah, jadi cara meminta saran seperti itu. Ketika cara meminta saran pada orang lain, kita bilang, "What should I do?" Gitu kan, seperti itu. Should di situ artinya adalah seharusnya. Dan Nadine mengatakan salah satu saran yang menggunakan should ada pada kalimat ya. "You should not do heavy work." Bisa juga dalam bentuk negatif. Anda tidak seharusnya melakukan pekerjaan yang berat, gitu kan gitu. Dan ada juga kalimat dengan memberikan saran yaitu, "You should take a medicine regularly." Anda seharusnya minum obat secara teratur. Jadi kata should itu sangat recommended gitu ya, yang digunakan untuk memberikan saran atau yang bersifat nasihat. Dan kalau dilihat setelah kata should
itu semua kata menggunakan kata kerja bentuk pertama ya. Misalkan ada kata di situ ada kata do, ada kata take, gitu kan, itu kata kerja bentuk pertama. Nah, baik, itu pembahasan dari dialog ya. Mari kita membahas lebih detail ya tentang pola yang digunakan pada giving advices and suggestion ini ya. Baik, nah, kira-kira kita bisa nggak ya membuat polanya untuk membuat sebuah ungkapan giving advice or suggestion ya. Nah, ini berikut polanya nih. Sebenarnya sederhana sekali. Ini bisa menggunakan formula, yaitu subject ditambah should ditambah kata kerja bentuk pertama. Contoh misalkan ya, you should ask question in English. Subjeknya adalah you, ada kata should, dan kata kerja bentuk pertamanya adalah ask, ya kan? Artinya adalah kamu seharusnya bertanya dengan bahasa Inggris, seperti itu. Dan untuk membuat kalimat negatifnya sangat mudah sekali ya, tinggal menambahkan not setelah kata should, sehingga formulanya menjadi subject ditambah should ditambah not, atau disingkat bisa juga shouldn't ditambah kata kerja bentuk pertama ya. Tetap. Ini juga merupakan saran yang dengan kalimat negatif. Misalkan, you should not play a guitar in the classroom. Kamu seharusnya tidak bermain gitar di kelas. Nah, itu juga merupakan saran sebenarnya. Dan apakah ada pola bertanya? Ada ya untuk kalimat, untuk di kata giving advice atau suggestion ini dengan menggunakan kata should. Jika ingin merupakan sebuah pertanyaan, maka should dikedepankan, sehingga formulanya menjadi should ditambah subjek ditambah kata kerja bentuk pertama, gitu kan? Contoh misalkan ya, should I speak English? Artinya adalah, haruskah aku bicara berbahasa Inggris? Nah, jadi should-nya di depan. Jadi jawabannya yes, you should, atau ketika tidak, no, you shouldn't. Gitu kan? Shouldn't itu singkatan dari should not, gitu kan? Tetapi harus diingat bahwa selain itu should juga bisa digunakan, bisa didampingkan dengan question word what, dengan kata tanya what. Contohnya misalkan seperti tadi ketika meminta saran para dokter ya, Judy ya, what should I do, doctor? Artinya adalah, apa yang seharusnya saya lakukan, dokter? Ya, seperti itu. Dan tambahannya bahwa should juga bisa digunakan berdampingan dengan kata sifat, benda maupun keterangan. Misalkan kalau tidak menggunakan kata kerja, nih, maka setelah should itu ditambah be. Contohnya, misalkan ketika kita akan menggunakan kalimat dan pada contoh, misalkan, kamu seharusnya aktif di kelasku. Di situ dikata kamu seharusnya aktif di kelasku itu tidak dijumpai adanya kata kerja, gitu kan? Karena kata aktif itu bukan kata kerja. Maka kalimat yang akan ada adalah seperti ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. You should be active in class. So you should be active in our class. Nah, seperti itu. Jadi ada kata be setelah should, andai kata tidak menggunakan kata kerja. Nah, seperti itu. Atau kalimat yang lain dengan pola kalimat negatif. Kamu tidak seharusnya gaduh di kelas. Nah, pada kalimat ya, kamu tidak seharusnya gaduh di kelas, kita tidak menjumpai adanya kata kerja. Justru yang adanya adalah kata gaduh. Itu kata gaduh bukan kata kerja, tapi kata sifat, misalnya gitu ya. Jadi kalau kita rubah menjadi sebuah kalimat bahasa Inggris, maka yang terjadi adalah you should not be noisy in the class. Nah, itu seperti itu. Itu adalah tentang bagaimana kita kalau memang tidak ada kata kerja. Dan jadi kata should juga bisa berdampingan dengan kata sifat, benda maupun keterangan. Nah, rumusnya berarti untuk yang kalimat positif, jika should ini berdampingan dengan kata sifat, benda atau keterangan adalah subject ya, ditambah should ditambah be ditambah noun atau adjective atau adverb. Sedangkan kalimat negatifnya tinggal menambahkan not setelah should, jadi subject tambah should not atau shouldn't ditambah be ditambah noun, adjective atau adverb. Baik, terima kasih. Itu aja materi kita kali ini. Nah, thanks for watching me. Thanks for becoming a loyal subscriber. I hope you are always fine, always healthy. Keep your spirit. Thanks for joining. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.